gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih gitu. Tapi kalau melihat profil resikonya yang tinggi dan juga belum ada tanggungan, you should give a try untuk produk-produk investasi yang memang even volatilitasnya cukup tinggi, tapi in terms of return bisa menghasilkan return yang cukup baik. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi boleh pertimbangkan kalau profile risknya tinggi, Hmm. hajar aja langsung reksadana saham ya Kak Gebi ya. Oke, kemudian ini ada lagi yang tanya. Nah, ini kayaknya lebih ke curhat juga nih Kak Gebi nih, tapi mungkin boleh ditanggapi ya Kak. Sahrul Ladi, saya confused sekali Kak dengan kondisi resesi. Takut mau nambah portfolio investasi. Gimana nih sarannya untuk Kak Gebi? Dari Kak Gebi. Oke, oke. Mungkin nanti Mbak Resi juga bisa nambahin ya, Mbak. Kalau aku melihatnya sih seperti ini. Jadi, pertama, dengan kondisi resesi, apakah memang resesi itu sedang terjadi? Sebenarnya kalau kita ngelihat GDP kita itu masih plus 5,71% ya year on year ya, Mbak. Jadi, itu lumayan quite strong dan sebenarnya sebuah negara bisa dikatakan dalam kondisi resesi adalah ketika negara tersebut 2 kuartal berturut-turut mengalami perlambatan ekonomi, dalam artian di sini GDP-nya minus 2 kali berturut-turut. Dan sekarang di Optia melihat kondisi yang sekarang, sebenarnya apakah kita sedang resesi? Sebenarnya tidak, kalau kita mengukur dari pengukuran itu. So, apakah mungkin potensi resesi ke depannya itu ada? Uh, yang namanya potensi itu masih ada. Tapi teman-teman perlu melihat seperti ini. Kalau resesi itu berdasarkan dari kita melihat dari angka GDP, di mana GDP-nya itu minus 2 kuartal berturut-turut, teman-teman mesti ngeliat nih kontribusi GDP itu paling besar di mana? Kontribusi paling besar GDP kita around 50 to 55% itu datangnya dari consumption. So, kalau teman-teman semuanya di sini percaya kalau misalnya oke ini akan resesi, lalu semuanya nahan consumption-nya, maka itu akhirnya potensi resesi itu jadi beneran teraktualisasi jadi resesi dan GDP kita beneran akhirnya minus karena teman-teman nahan consumption atau istilahnya naruh uang di bantal semua, cash is the king gitu. Apakah benar? Tentunya I think nggak begitu ya Mbak, jalan cerita atau jalan mindset yang tepat. Nah, takut nih teman-teman nambah portofolio gitu. Sebenarnya it's okay namanya takut. Again mungkin yang perlu aku mention bahwa namanya investasi itu kayak journey ya Mbak ya, kayak maraton. Kadang ada capeknya, kadang ada takutnya, butuh istirahat dulu, dan it's okay. Kita sebagai investor just enjoy the process. Nah, tapi teman-teman bisa nih melakukan averaging, dalam artian itu kan yang sebenarnya kita inginkan dari investor-investor di Indonesia, yaitu gimana cara kita membangun kebiasaan untuk menabung dengan di produk-produk investasi. Jadi kalau misalnya takut nambah portofolio, nggak usah nambah portofolio segambreng banyak langsung sekali, nggak apa-apa, it's okay. Kita bisa pelan-pelan dari waktu ke waktu menggunakan metode dollar cost averaging gitu. Jadi itu seharusnya bisa mengurangi kekhawatiran teman-teman juga untuk takut nambah portofolio gitu. Menurut Mbak Kristi gimana nih kalau misalnya ada tambahan mungkin? Tadi udah lengkap banget teman-teman dari KGB. Dan memang ya teman-teman ya, kalau kita lihat resesi yang terjadi saat ini secara teknis ya, itu justru bukan resesi di Indonesia, tapi resesi di negara-negara maju, di sana yang mengalami perlambatan ekonomi gitu. Kalau di Indonesia sendiri kita lagi tidak dalam kondisi resesi. Tapi kalau bicara berpotensi resesi atau enggak gitu, ya segala kemungkinan tuh bisa aja ya Kak Gebi ya. Tadi udah banyak dijelasin sama Kak Gebi. Tapi aku mau bawa teman-teman sedikit flashback ke 2 tahun yang lalu. Kita tuh sebenarnya pernah mengalami resesi nih teman-teman. Waktu pandemi datang, kita nggak pernah nyangka ya.
dari Wuhan, virus yang jauh sekali gitu ya, akhirnya bisa sampai ke negara kita, ke Indonesia. Nah, saat itu kita secara teknis masuk ke dalam resesi. Kita minus 2 kuartal berturut-turut. Minus, kalau nggak salah minus 5%, minus 3% diikuti. Nah, itu secara teknis sudah masuk resesi. Market meresponnya pada saat itu juga koreksi habis-habisan. Aku ingat banget KGB, waktu itu IHSG itu sempat trading halt 2 kali gitu, minus 5% selama 2 kali perdagang dalam 1 hari perdagangan. Nah, itu yang terjadi memang saat itu adalah panik. Ya, investor-investor, pelaku pasar domestik dan juga foreign itu juga panik. Akhirnya mereka melepaskan investasinya gitu ya, jual gitu, jual sahamnya. Tapi kalau kita lihat sekarang IHSG yang kemarin sempat trading halt 1 hari perdagangan minusnya 5% lebih, itu mencapai 3.900 level IHSG. Nah, yang kita lihat sekarang IHSG udah balik ke 7 ribuan gitu. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa menjadikan itu pelajaran lah ya. Kita pernah ada di masa-masa resesi, tapi yang terjadi akhirnya kita mulai bangkit lagi, kita recovery lagi. Dan recovery-nya sampai saat ini masih berlanjut gitu. Terbukti dari GDP kita tumbuh terus gitu teman-teman. Kemudian dari sisi pemerintah juga, sebenarnya pemerintah udah banyak sekali gitu mengeluarkan ya semacam stimulus, kebijakan-kebijakan yang memang turut gitu mendorong pertumbuhan ekonomi juga masih stabil, masih akan terus tumbuh gitu. Jadi kalau saran aku sih, kalau bilangnya takut tambah portfolio berarti kan berkaitan dengan psikologi nih ya. Nah, itu tadi tipsnya udah dari KGB. Memang ada masanya kita itu mungkin harus hold terlebih dulu gitu. Mempertimbangkan terlebih dulu, jangan terlalu greedy gitu. Memang ada masanya. Tapi kalau saya justru karena saya agresif juga nih profil risikonya. Kalau saya melihat market yang koreksi dalam itu justru peluang KGB. Jadi kalau Betul. menurut saya IHSG koreksi dalam itu justru saya manfaatkan untuk buy atau akumulasi di saham yang saya pikir kondisi portfolio fundamentalnya kedepannya masih cukup oke, masih prospectable gitu. Jadi kita bicara psikologi market kalau ini ya berarti ya. Betul. Dan mungkin yang perlu menjadi highlight bagi kita juga ya Mbak, at the end we survive gitu. Ya, Jadi betul betul. benar kata Mbak tadi, selain survive bahkan kita growing quite well ya, bisa dibilang gitu. Oh iya betul betul Kak Gaby. Nah Kak Gaby ini ada pertanyaan menarik, Mhm. mungkin boleh bantu jawab dari Johnson Wang. Jika ada manajer investasi yang nakal, apa ada pertanggungjawaban dari sekuritas semacam LPS gitu? Kita tahu ada lembaga pengawas juga ya KGB untuk investasi SIPF, tapi mungkin dari KGB bisa bantu jelaskan? Oke, teman-teman, bahwa perlu diketahui perusahaan manajer investasi itu diberikan izin dan juga diawasi oleh OJK, regulatornya di Indonesia. Jadi, teman-teman, kalau misalnya memang eh, ada kendala atau misalnya ada menemukan kasus-kasus tertentu di mana teman-teman merasa tidak nyaman, teman-teman bisa at least pertama kali dulu mungkin minta pertanggungjawaban terhadap MI-nya. Kalau misalnya memang tidak mendapatkan jawaban, teman-teman bisa kok untuk melaporkan atau memberitahukan langsung ke OJK, kira-kira seperti itu. Nah, tapi pertanggungjawabannya itu tentunya pastinya itu sesuai dengan kebijakan dari OJK itu sendiri gitu. Dalam artian pertanggungjawabannya tentunya bentuknya akan berbeda-beda. Kira-kira seperti itu sih, Kak, kalau misalnya secara garis besarnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Trimega sendiri udah berdiri dari tahun berapa ya KGB? Orang top. Kita udah jadi Trimega Asset Management itu kan merupakan anak perusahaan dari Trimega Sekuritas yang memang sebenarnya di pasar modal udah lebih dari 30 tahun. Dan kalau untuk Trimega Asset sendiri ketika spin off kita itu kemarin di bulan Oktober itu udah berumur 12 tahun. Jadi sudah cukup lama lah ya berkecimpung di dunia pasar modal.
Oke, udah lama ya teman-teman di pasar modal di capital market. Nah, ini ada pertanyaan dari Aaron JVR nih, KGB. Kalau menjelang pergantian tahun, better ke stable fund or equity fund atau ke reksadana saham? Dan kenapa? Please advice, thank you katanya. Oke, thank you Aaron. Nah, mungkin pertama kali yang tadi sempat kita mention juga ya Mbak, bahwa pertama kali Aaron mesti lihat dulu nih profil resikonya seperti apa. Karena akan berbeda nih dari segi strateginya dan juga pilihan investasinya. Kalau misalnya memang kita melihat uh, profil resikonya cenderung moderat atau konservatif, memang kita melihat kemungkinan ke depannya ini masih akan ada beberapa volatilitas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin profil resikonya konservatif, justru bisa ke produk-produk yang cenderung lebih stabil ya, atau volatilitasnya lebih rendah, seperti yang tadi udah sempat di-mention, reksadana pasar uang, ataupun reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi. Tapi mungkin buat teman-teman yang memang mau manfaatin momentum akhir tahun dan melihat bahwa kayaknya Indonesia ataupun emiten-emitennya growth quite well dan mau memanfaatkan momentum ini, sebenarnya bisa juga kok untuk masuk ke equity fund. Jadi kembali lagi teman-teman lihat ke profil resiko masing-masing dan jangan lupa lihat juga ke jangka waktu investasinya, apakah mau sebentar aja 1 tahun 2 tahun ataupun justru lebih lama mungkin 5 tahun 8 tahun. Nah itu yang perlu jadi perhatian juga, karena kalau misalnya mungkin teman-teman yang lebih agresif mau manfaatin momentum tektokan, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang lebih pengen less volatile, bisa justru ke instrumen-instrumen yang cenderung less volatile gitu sih. Jadi pertama profil resiko, yang kedua jangka waktu investasinya itu perlu jadi perhatian. Gitu sih kira-kira. Thank you Kak Gaby. Itu ya teman-teman ya, profil risiko dan time frame investasi. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Hmm, Oke, ini pertanyaan aku pilihnya yang mendekati ke topik malam hari ini ya Kak Gaby ya. Karena Oke. banyak banget yang tanya di luar Oke. topik ini nih. Mm-mm. Oke, nah ini ada yang tanya, ini deh kita bahas nggak apa-apa window dressing. Ada yang tanya Mm-mm. window dressing, window dari Kak Nimrod Box. Window dressing akhir tahun ini sudah mulai belum? Silakan Kak Gaby. Oke, sebenarnya nah kita melihat memang historik nih tadi udah sempat di-mention ya, 21 tahun terakhir itu month on month kita growth quite well. Nah, pertama kita perlu memperhatikan dulu di window dressing ini, nanti teman-teman juga bisa cek juga apakah fundamental emiten-emiten di Indonesia itu uh, above expectation atau enggak, itu dulu. Apakah performance-nya cukup baik. Lalu nggak cuma ngeliat itu, teman-teman bisa ngeliat dari makronya juga. Apakah dengan makro yang sekarang inflationnya quite tinggi, mempengaruhi nih emiten-emitennya untuk perform. Kalau misalnya mereka perform juga tetap bagus, kemungkinan window dressing ini bisa terjadi di akhir tahun gitu. Nah mungkin nanti Mbak Resi bisa menambahkan juga ya. Nah kalau misalnya sekarang apakah sudah mulai, sebenarnya katalis-katalisnya itu tadi udah sempat di-mention sedikit ya, bahwa masih ada kemungkinan China akan reopening, terus juga sekarang ini sedang berlangsung pertemuan G20 yang kemungkinan insya Allah harapannya bisa membawa investor-investor asing masuk ke Indonesia juga.